Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu dengan segenap hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Mari Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, dan akhirnya kebaktian sekolah minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Hari ini kita mau bersukacita. Ya. Kenapa hari ini kita mau bersukacita, Om? Omnya ini senang sekali Tante, karena Omnya punya Om bisa main bola ya? Bola. Wah seneng juga ya. Wah seneng juga ya. Punya bola baru dan main bola. Iya. Saya juga punya loh, Om. Apa itu Tante? Boneka kucing. Bisa bunyi. Bisa bunyi kucingnya. Adik-adik juga seneng ya. Tetapi terlebih lagi adik-adik, kita senang bukan karena punya bola atau punya boneka atau yang lainnya. Hari ini kita mau bersukacita dan setiap hari kita mau bersukacita. Dari Senin sampai Minggu, sampai Senin sampai Minggu setiap hari. Iya, kita mau bersukacita karena setiap hari adalah harinya siapa? Harinya Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini ya. This is the day that the Lord has made. Sama-sama tepuk tangannya ya. Enakan. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Pakai bahasa Indonesia, katakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya siapa? Hari Rabu, hari Kamis, harinya siapa? Harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari. Kita mau nyanyi lagi yang hari Senin ya, yang sebutkan nama-nama harinya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya siapa? Yes. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, Tante, Tuhan Yesus itu mencintai kita tuh setiap hari Tante ya. Betul. Dan di setiap hari itu ada pagi, Siang, sore, hingga malam. malam. Tuhan Yesusnya itu mengasihi kita enggak Tante? Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Menyertai kita enggak Tante? Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Menyertai kita. Kalau kita mau nyanyikan, aminkan dengan lagu kalau dari terbitnya matahari sampai malam masuknya itu Tuhan Yesus
tetap mengasihi kita. Amin. Ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Dari terbit Matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. puji Tuhan, Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bentar Tante. Nah, gimana kalau nanti kita bagi Tante? Bergantian ya, Om? Iya, jadi yang haleluya itu nanti yang cowok-cowok, adik-adik yang cowok-cowok ikut Om, ya haleluya. Nah. Nanti kalau yang puji Tuhan, Yang cewek-cewek, yang cewek-cewek ikut tante. ikut Tante. Oke. Bisa adik-adik? Bisa. Bisa, pasti bisa Tante. Ya. Nah, kita mulai lagi langsung haleluya ya. Ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Puji Tuhan. Dibalik Tante. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamat. Jalan serta Yesusnya putar. Jalan serta Yesus, putar di tempat saja. Jalan sertanya setiap hari lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi tangan kanan, tangan kanan, Tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
rumah, mungkin tempatnya enggak besar ya, seperti kalau kita di gereja bisa putar-putar Om. Iya. Nah, tapi kita mau jalan serta Yesus. Nanti kalau ada kata jalan serta Yesus, kita boleh hadap ke kanan. Terus jalan serta Yesus. Terus kalau ada kata jalan lagi dibalik badannya. Jalan sertanya setiap hari. Bisa semua? Bisa. Oke, siap ya? Iya, siap. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri Mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang. Jalan serta hadap kanan. Jalan serta Yesus. Jalan balik. Setiap hari balik. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Balik. Jalan dalam suka, balik. jalan dalam Duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sampai kapan? Serta Yesus selamanya. Sampai kapan? Serta Yesus selamanya. ya. Puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita, betul Tante ya. Amin. Kita jalan-jalan tadi itu Tuhan Yesus menyertai. Iya, betul. Mungkin ada adik yang jalan-jalan juga, yang masih di rumah juga yang nggak jalan-jalan, Tuhan Yesus sertai. Tuhan menyertai Lalu kita. sekarang ini ada musim kemarau, Iya. musim hujan, Tuhan Iya. Yesus tetap menyertai. Amin. Sepanjang musim hidup kita juga Tuhan Yesus menyertai, Tante Amin. ya. Iya, Betul. kita mau katakan melalui sebuah lagu adik-adik, kalau Tuhan Yesus ada di setiap musim hidupnya kita. Iya. Nah, kita mau sama-sama nyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh, yang bisa menyanyikan bisa tutup mata Tante ya. Iya, kita katakan kalau Tuhan menyertai kita di setiap musim hidup kita. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita nyanyikan dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan, di setiap musim hidup kami Bapa. Baik kami mengalami kesedihan, kami mengalami masalah, kami mengalami sukacita, kami mengalami bahagia, kami percaya Engkau selalu ada beserta kami Bapa. Kami Tuhan menaruh pengharapan kami ke dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan melewati setiap masalah yang ada, setiap problem yang ada. Dan kami yakin kemenangan itu ada di dalam tangan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang menyertai setiap keluarga kami, Engkau yang menyertai setiap kami, dan Engkau yang menyertai setiap studi kami Bapa. Biar kami boleh Tuhan berprestasi dalam studi kami. Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan berkat-Mu Tuhan atas orang tua kami Tuhan dalam segala pekerjaan mereka. Biar Engkau yang memberikan keajaiban Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melewati semuanya ini dengan penuh kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk mendapat benih firman-Mu itu tumbuh Tuhan dalam hati kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, kembali lagi bersama Tante pagi hari ini. Tante Evelyn senang sekali ya. Tante selalu berdoa agar kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, Tante mengingatkan nih untuk mengajak adik-adik kembali ikut doa malam bersama di acara Night Prayer pada tanggal 12 November jam 7 malam. Yuk tetap setia ya dalam jam-jam doa kita. Dan adik-adik, jangan lupa untuk selalu ikut KIT, acara Keep in Touch, yang masing-masing guru sekolah minggu kalian juga adakan setiap bulannya. Tetap setia ya, supaya apa? Iman kita bertumbuh, supaya kita boleh terus bersukacita dan bersemangat. Nah, juga buat kalian yang butuh bantuan doa, kalian boleh nih klik link di bawah ini ya, link deskripsi. Kalian boleh isi di sana apa saja yang problem atau apapun yang kalian sedang butuh bantuan doa, boleh ditulis di situ ya. Juga kesaksian-kesaksian kalian nih, kalau ada, kita semua mau dengerin dong. Oke adik-adik. Nah, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Betul sekali ya. Jesus in me. Kalau Tuhan ada di dalam hati kita adik-adik, Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Apa yang perlu membuat kita khawatir? Tidak ada adik-adik ya. Sehingga kita sebagai anak Tuhan harus terus lekat di dalam pokok anggur ya. Seperti Tante Vera minggu lalu sampaikan, harus selalu ada di dalam pokok anggur, jangan sampai lepas, supaya sukacita itu terus mengalir. Sehingga masalah apapun yang boleh datang di dalam hidup kita, tapi kita akan hadapi bersama-sama. Nah kali ini adik-adik, pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan tentang anak panah kemenangan. Wow, Allah kita itu adalah Allah pemenang adik-adik ya. Jadi kita juga anak-anak pemenang. Nah, kita mau dengerin bareng-bareng yuk. Apa sih anak panah kemenangan? Ayo duduk yang manis, telinganya dibuka lebar-lebar, hatinya dikosongkan dulu ya, konsentrasi supaya adik-adik bisa mendapatkan dengan maksimal firman Tuhan pagi hari ini. Oke? Nah, ketemu lagi ya. Sampai jumpa lain waktu ya. Tuhan berkati semuanya. Hai, shalom anak-anak semuanya. Gimana? Tetap sukacita? Tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke? Oh, puji Tuhan ya. Nah, adik-adik semuanya, yuk kita sama-sama ya belajar firman Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan judul Anak Panah Kemenangan. Oh, anak panah kemenangan. Ya, ayatnya ada di dalam 2 Raja-Raja 13 ayatnya yang ke-17. Nih loh, Tante mau tunjukkan dulu ya ayatnya ya. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-17. Yang belum bisa baca,
Tidak apa-apa, tante bantu ya untuk tante bacakan. Yang sudah bisa, kita sama-sama belajar untuk baca firman Tuhan ya. Yuk, 1, 2, 3. 2 Raja-Raja 13 ayat 17. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap ya. Nah, ini ayatnya yang akan kita pelajari bersama-sama anak-anak ya. Nah, yuk tante mau beritahu. Ini ya namanya busur dan anak panahnya. Caranya menggunakannya seperti pada gambar itu ya. Ditarik begitu busurnya ya. Nah, lalu anak panahnya akan terlepas. Loh, kita akan belajar ini anak-anak ya. Anak panah kemenangan. Yuk kita lanjutkan ya. Hari ini kita belajar tentang Raja Yoas. Siapa? Raja Yoas ya. Raja Yoas ini yang memerintah di kerajaan Israel. Dia Raja Israel ya. Nah, di Alkitab dituliskan kalau Raja Yoas ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Artinya apa? Dia itu tidak suka taat pada Tuhan, tapi dia justru menyembah berhala dan lain-lainnya yang membuat hatinya Tuhan sedih. Jadi raja ini termasuk raja yang suka melakukan yang jahat ya. Nah, jahat di mata Tuhan. Satu waktu dia diserang oleh bangsa Aram ya. Bangsa apa? Aram. Nah, ya kan? Ketika dia diserang oleh raja atau bangsa Aram ini, nah, ada satu sisi sedikit sekali kebaikannya dari Raja Yoas ini. Apa itu? Ketika walaupun dia raja yang jahat kata Tuhan, di mata Tuhan dia itu jahat, tapi ketika dia diserang oleh bangsa Aram, ada kesulitan kan? Dia masih ingat sama Tuhan ya. Raja Yoas masih ingat kepada Tuhan. Sebab itu dia ingat, oh iya, aku akan minta tolong ya. Nah, dia bertanya kepada Nabi Elisa ya. Dia bertanya kepada Nabi Elisa. Dia ceritakan ya. Nah, nanti adik-adik bisa baca ya di dalam 2 Raja-Raja ini. Dia ceritakan kepada Nabi Elisa kesulitannya dia yang diserang oleh bangsa Aram ini. Dan Elisa mengatakan, ambillah busur dan anak panah ya. Ambillah busur dan anak panah. Lalu Elisa menyuruh Raja Yoas ini untuk tariklah busur. Nah, ya kan? Nah, raja ini melakukan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, anak-anak. Nah, lalu Elisa mengatakan, sekarang bukalah jendela yang sebelah timur. Tadi kita sudah baca kan? Nah, bukalah. Nah, lalu Elisa mengatakan, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Nah, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek, itu nama tempat ya, sampai habis lenyap. Nah, anak-anak, Nabi Elisa diberitahu oleh Tuhan lewat Nabi Elisa,
Raja Yoas itu diberitahu kalau engkau akan mengalahkan bangsa Aram sampai habis lenyap. Itulah anak panah kemenangan, ya. Nah, lalu dilakukan, Raja Yoas itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa itu. Ditarik busurnya, anak panahnya melesat keluar, ya kan? Nah, lalu Nabi Elisa mengatakan lagi, sekarang ambil anak-anak panah itu, ya. Nah, pukulkan ke tanah. Nah, sampai di sini Raja Yoas melakukan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, ya kan? Nah, lalu Nabi Elisa kan bilang pukulkan ke tanah. Nah, ternyata Yoas itu dipukulkan 1, 2, 3. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Nah, anak-anak, apa ya maksudnya dari cerita ini yang disampaikan di dalam Alkitab ini? Yuk kita lihat anak-anak ya. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita lihat ya hari ini? Yang pertama, kita mau belajar bahwa Tuhan itu penuh kasih. Kasihnya Tuhan itu sangat besar. Apa buktinya? Tadi kita sudah tahu kan kalau Yoas itu raja yang jahat di mata Tuhan, ya kan? Nah, tapi ketika dia datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa, dia minta tolong melalui Nabi Elisa yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi penolongnya. Dia tetap ditolong oleh Tuhan sekalipun Raja Yoas itu jahat. Tapi kasih Tuhan itu sangat besar. Tuhan masih menolong, ya kan? Dengan apa janjinya tadi? Anak panah kemenangan, ya kan? Ditarik busurnya, melesat keluar, itu kemenangannya. Nah, tapi Yoas ini sayangnya pelajaran yang kedua, Yoas ini tidak punya teladan iman yang baik. Kalau di Alkitab itu diceritakan bahwa Yoas ini melakukan kejahatan, melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan seperti nenek moyangnya. Dia tidak punya contoh yang baik. Ya, Yoas tidak punya teladan iman yang baik. Sebab itu dia melakukan yang jahat juga, ya kan? Nah, yang ketiga, memukul anak panahnya ke lantai hanya 3 kali, ya kan? Nah, dia tidak sungguh-sungguh percaya pada perintah Tuhan, ya. Sampai Nabi Elisanya jadi gusar. Di Alkitab itu dituliskan ya, waduh, kenapa kamu hanya memukul 3 kali? Seharusnya lebih 5 sampai 6 kali sampai kamu bisa menghancurkan bangsa Aram itu, melawannya sampai habis lenyap. Tapi kenapa hanya 3 kali? Sebab Yoas tidak sungguh-sungguh melakukannya, ya. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa belajar sama-sama, ya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari hidupnya Raja Yoas ini, ya? Nah, yang pertama, teladan iman dari orang tua. Nah, tadi Yoas tidak punya teladan, tidak punya contoh yang baik, ya. Dia melakukan hal yang jahat yang tidak disukai oleh Tuhan. Saat ini kalau anak-anak punya papa mama yang setia, yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh, itu suatu keuntungan besar, ya. Anak-anak punya teladan iman yang bagus, tidak seperti Raja Yoas, ya. Nah, apa itu contoh? Kalau saat ini anak-anak punya papa mama yang suka mengajak anak-anak, ayo berdoa.
suka mengajak berdoa. Diajak berdoa, ada waktu untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga. Itu untung besar, itu contoh yang sangat baik. Nanti kalau anak-anak sudah besar, semakin besar, satu kali kelak anak-anak punya contoh yang baik, suka berdoa. Ikuti teladan orang tua, ikuti contoh, ya. Nah, bagaimana kalau yang mungkin orang tua dari adik-adik atau anak-anak semuanya tidak memberi contoh yang baik? Tidak apa-apa, ya. Anak-anak tetap bisa jadi terang. Sekarang sudah dengar firman Tuhan kan? Ini satu keuntungan besar juga, ya kan? Sekalipun mungkin orang tuanya belum percaya Tuhan, ya kan? Nah, atau tidak memberi contoh yang baik, hari ini anak-anak sudah mendengar firman Tuhan. Diingat baik-baik, disimpan dalam hati, ya kan? Supaya nanti kalau anak-anak sudah besar, ya kan, bisa memberikan teladan itu kepada anak-anaknya lagi, kepada yang selanjutnya, ya kan. Nah, yang kakak-kakak bisa memberikan teladan iman kepada adik-adiknya nanti, ya kan. Nah, itu yang pertama, teladan iman yang baik. Kalau anak-anak punya papa mama yang suka ajak anak-anak berdoa, yang suka mengajak anak-anak baca firman Tuhan, yang suka mengajak anak-anak untuk beribadah, wah, puji Tuhan, itu satu keuntungan besar, ya. Anak-anak harus pakai itu baik-baik. Anak-anak harus sungguh-sungguh, ya. Contoh itu harus kita tiru. Tuhan berikan contoh itu lewat hidup dari papa mama, ya kan. Sebab itu ayo lakukan. Kalau sudah diberi contoh suka berdoa, ayo adik-adik kita suka berdoa. Kalau diberi contoh papa mamanya suka baca firman Tuhan, ayo sungguh-sungguh lakukan. Suka beribadah, ya. Nah, sebab itu kalau diingatkan oleh papa mama, jangan marah, ya kan? Tapi bersyukur punya orang tua yang bisa memberikan teladan iman yang baik, ya. Nah, buat papa mama yang mendampingi anak-anak, mari kalau hari ini kita sama-sama mendengar firman Tuhan, mari kalau di waktu-waktu yang lalu mungkin kita belum memberikan teladan iman yang baik, mari kita sama-sama, saya mengajak untuk Bapak Ibu bisa sama-sama mendorong anak-anak, memberi teladan iman yang baik buat anak-anak kita, supaya nanti mereka juga bisa tumbuh menjadi anak yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan, ya. Nah, ya kan. Yang kedua, ya, dengar. Sekarang sudah dengar toh, dan lakukan firman Tuhannya itu dengan sungguh-sungguh. Raja Yoas disuruh pukul kan dia nggak semangat, mungkin cuma 3 kali, padahal diberi kemenangan, anak panah kemenangan, ya kan. Nah, kalau dapat firman Tuhan setiap hari Minggu, anak-anak ikut ibadah, dengar firman Tuhan, belajar lagi di rumah, yang sudah bisa baca Alkitab, ya kan, baca Alkitabnya, mengerti firman Tuhan, lakukan, dengar dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya dapat anak panah kemenangan. Nah, apa itu firman Tuhannya? Contohnya, Tante beri beberapa contoh saja, ya kan? Dengar, sering kita mendengar firman Tuhan, hormati orang tua. Nah, sudah dengar toh? Lakukan sungguh-sungguh. Nah, Tante berikan sedikit gambar yang menunjukkan kita menghormati orang tua. Kita bisa melayani, sayang. Orang tua itu tidak hanya papa mama, tapi kakek nenek kita juga, ya kan? Nah, kita mau belajar untuk, sudah dengar firman Tuhan, hormati orang tua, itu anak panah kemenangannya, ya kan? Kita bersyukur diingatkan oleh firman Tuhan dan lakukan, ya. Nah, menghormati orang tua itu firman Tuhannya. Lalu kita pernah dengar firman Tuhan juga, mengampuni, ya kan? Kalau ada yang salah, tidak disimpan kesalahannya,
Dulu kamu pernah pukul aku. Dulu tidak disimpan kesalahannya, tapi mau mengampuni. Tidak seperti gambar yang satunya itu tidak mau mengampuni. Ya kan? Gak mau. Dulu kamu pernah gini, sekarang diulangi lagi. Nah ya, tapi mau belajar mengampuni. Sekarang sudah dengar loh firman Tuhan loh, ya kan? Mengampuni. Nah, ayo lakukan dengan sungguh-sungguh supaya anak panah kemenangan itu akan kita dapatkan. Nanti sebentar Tante akan tunjukkan apa anak panah kemenangannya itu ya. Nah, apalagi ya? Nah, ya kan? Kita mau belajar untuk taat pada orang tua. Kalau orang tua kita, nah, memberitahu, diberitahu, kita mau dengarkan baik-baik. Tidak membantah, tidak suka membantah. Dengarkan dulu apa kata orang tua kita. Ya, bukannya, tapi kita tidak mau contoh seperti yang satunya. Stop. Tidak usah banyak bicara. Aku sudah tahu. Oh, itu salahnya ada dua. Tidak taat dan tidak hormat pada orang tua. Ya kan? Anak-anak mau pilih yang mana? Mau pilih yang taat atau yang tidak taat? Siapa mau pilih yang taat? Oh, puji Tuhan. Ya. Sekarang sudah dengar dan lakukan sungguh-sungguh. Menghormati orang tua. Ya kan? Nah, mau mengampuni. Mau taat pada orang tua. Ya kan, orang tua itu juga termasuk kakek nenek dan guru juga, ya kan? Nah, sebagai wakil kita ketika kita sekolah, ya kan? Nah, anak-anak itu sudah dengar loh, hari ini sudah dengar loh firman Tuhan. Lakukan sungguh-sungguh. Jangan mendengar, sudah tahu, sudah sering mendengar, tapi tidak mau melakukan. Wah, nanti tidak bisa dapat anak panah kemenangan. Ya, sayang dapat anak panah kemenangannya cuma 3 kali karena dia pukulnya cuma 3 kali karena dia tidak sungguh-sungguh lakukan firman Tuhannya. Ya, ini loh anak-anak, dengar dan lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan dapat anak panah kemenangan. Apa Tante anak panah kemenangan yang bisa saya terima? Yang pertama, Tuhan beri kita kesehatan. Ya kan? Itu kemenangan. Kalau anak-anak punya tubuh yang sehat, itu kemenangan. Ya, tidak sering sakit-sakitan. Tapi di masa-masa seperti ini, kita punya tubuh yang sehat, yang kuat. Itu anak panah kemenangan. Itu berkatnya Tuhan anak-anak. Kalau kita mau lakukan, berkat kesehatan itu Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, ya kan? Nah, anak-anak masih sekolah kan? Ya kan? Nah, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan kepandaian, berhasil di dalam sekolah. Ya, sekalipun belajarnya terbatas, tapi kalau anak-anak jujur, lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh juga jujur loh, dapat lagi jujur, ya kan? Tuhan akan berikan anak panah kemenangan, kepandaian, ya. Nah, nilai-nilainya bagus dan hikmat Tuhan, kepandaian Tuhan itu loh, ilmu pengetahuannya itu masih bisa diingat oleh anak-anak. Kalau anak-anak mau belajar sungguh-sungguh, takut sama Tuhan, lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh, jujur juga. Oh, Tante tambahin lagi ya, jujur. Ketika ulangan, Tuhan itu beri kepandaian. Ya, ilmu pengetahuannya itu tidak hilang. Karena dikerjakan sendiri masih diingat. Ya kan? Nah, sukacita. Oh, kalau bisa sukacita di hati, damai sejahteranya Tuhan itu di dalam hati kita. Wow, itu anak panah kemenangan. Sekalipun ada kesulitan, tapi sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang ada di hati kita dari Tuhan, itu kemenangan anak-anak. Itu kekuatan. Kita bisa lalui kesulitan. Sekolahnya walaupun sulit, tetap sukacita. Tuhan beri hikmat kepadaku. Tuhan beri kepandaian kepadaku. Tidak usah takut. Damai sejahtera Tuhan tetap tinggal di hati kita.
Begitu juga dengan orang tua yang saat ini mendengar firman Tuhan. Mari, ya, kita mau dengar firman Tuhan sekalipun ini mungkin firman Tuhan untuk anak-anak, tapi ketika kita mendengar dan kita dengar firman Tuhan yang lainnya juga, nah kita mau lakukan sungguh-sungguh supaya anak panah kemenangan itu kita dapatkan untuk keluarga kita, untuk kita, ya. Oke, amin anak-anak. Ya, kita mau dapatkan anak panah kemenangan. Siapa yang mau dapat anak panah kemenangan? Mau? Puji Tuhan, ya. Nah, kesehatan, kepandaian, sukacita, damai sejahtera Tuhan itu, wow, itu melebihi segalanya, ya kan? Nah, itu anak panah kemenangan kita. Yuk, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita ya. Ada di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-7b. Ya, sama-sama ya. Keluaran 24 ayat 7b. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Suka dengar dan suka melakukan firman Tuhan. Amin. Mau lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh? Ya. 1, punya teladan iman dari orang tua itu untung besar. Dapat contoh yang baik dari orang tua. Kita mau lakukan itu, ya. Itu contoh yang baik. Kedua, lakukan firman Tuhan. Dengar dan lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Maka anak panah kemenangan itu akan kita dapatkan, ya. Oke, anak-anak, ya. Nah, Tante bersyukur anak-anak sudah dapat firman Tuhan. Sekarang kita mau lakukan, ya. Setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar, lakukan dengan sungguh-sungguh. Hari ini belajar, kalau mau menghormati orang tua, kalau mau mengampuni, ya kan? Nah, kalau mau taat, anak panah kemenangan itu akan kita dapatkan. Amin. Firman Tuhan itu mau kita simpan di dalam hati kita. Kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan berbuah. Jadi anak Tuhan yang semakin indah, semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Mau ya semuanya ya. Kita mau sama-sama pujikan ya lagu ini ya, pujian ini ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku. Diingat terus setiap mau melakukan apapun. Ingat, oh ini tidak boleh, oh ini boleh. Ya, di hidupku. Maka kita akan terus bertumbuh jadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat, berbuah. Kita nyanyi sama-sama ya pujian ini ya. Yuk sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 puji Tuhan ya. Nah, siapa yang mau dengar dan lakukan firman Tuhan? Mau? Ya, puji Tuhan. Yang mau dapat anak panah kemenangan, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, yuk kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang sangat mau berkorban buat kami, yang sangat baik buat kami. Tuhan, kami bersyukur juga untuk firman Tuhan hari ini. Anak panah kemenangan
Tuhan, kami mau dapatkan anak panah kemenangan itu Tuhan. Sedari kecil kami mau belajar dari teladan orang tua kami. Kami mau belajar untuk sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Dengar dan lakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami mau dapat anak panah kemenangan. Sekalipun saat ini mungkin kami tidak mendapat teladan iman, tapi kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau jadi teladan juga Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati sekolah mereka, berkati iman mereka boleh terus bertumbuh, boleh tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik ya. Nah, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya, kita mau dengar firman Tuhan lagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, kita akan membuat kreativitas. Bahan-bahannya ada spidol, kemudian kertas lipat adik-adik bebas warnanya, stik es krim, gunting, dan lem adik-adik ya. Kita tulis ayatnya adik-adik di stik ini adik-adik ya. Kita tulis judul dan ayatnya di belakangnya seperti ini adik-adik ya. Kalau sudah, kita pakai kertas lipat adik-adik, kita gunting segitiga seperti ini, kemudian kita tempel di sini adik-adik ya. Ini boleh dihias adik-adik seperti ini adik-adik ya, boleh dihias seperti ini. Kemudian untuk bagian belakangnya seperti ini adik-adik, tempel di bagian belakangnya sini adik-adik ya. Seperti ini adik-adik, bisa dibuat untuk pembatas buku adik-adik ya. Selamat membuat, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.